Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NPM 17520111072. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum pidana internasional dan hubungan HPI dengan hukum pidana nasional. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu sejarah hukum pidana internasional, yaitu merupakan bagian dari aturan internasional yang dirancang untuk melarang kategori kejahatan tertentu. Hukum pidana internasional sendiri juga dapat dikatakan sebagai hukum pidana nasional yang memiliki aspek internasional. Aspek hukum internasional pada hakikatnya diberlakukan pada hukum antarbangsa tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dari internasional. Dan selanjutnya, sejarah tuntutan internasional. Perihal kejahatan perang menuntut antar bangsa memberlakukan hukum yang mengatur seperangkat aturan tentang larangan kategori kejahatan tertentu. Hukum pidana internasional sendiri diberlakukan karena adanya banyak kejahatan yang sangat dikecam oleh negara internasional. Salah satunya yaitu kejahatan genosida tahun 1981 terhadap pimpinan Jerman dan Turki yang melakukan pembersihan etnis minoritas, dan Armenia, pembantaian suku Kurdi di Turki, pembantaian oleh Nazi di Jerman, dan lain sebagainya. Melihat banyak pelanggar berat tersebut membuat antar negara membentuk hukum internasional. Hukum internasional semakin sempurna setelah ditandatanganinya Statuta Roma untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional, yaitu sebuah pengadilan terhadap tindakan kejahatan paling berat seperti agresi genosida, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai bentuk kejahatan perang lainnya yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Secara gramatikal dapat dikemukakan bahwa hukum pidana internasional bersumber dari dua bidang hukum yang berbeda satu dengan lainnya, yaitu di satu pihak dikenal sebagai bidang hukum internasional, yaitu yang mengatur mengenai masalah-masalah yang terkait dengan persoalan pidana, dan di pihak lainnya dikenal sebagai bidang hukum pidana nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Oleh karena itu, asas-asas hukumnya pun juga bersumber dari asas-asas hukum dari kedua bidang hukum yang berbeda dalam segala hal antara satu dengan yang lainnya. Antara hukum pidana dan hukum pidana internasional tersebut sebenarnya bersifat saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sekalipun di antara kedua cabang ilmu hukum tersebut dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Patut untuk dikemukakan bahwa keberadaan dari hukum pidana internasional sendiri tersebut telah mampu mengatasi berbagai macam kelemahan-kelemahan dari hukum pidana yang merupakan hukum positif dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang secara khusus dirancang untuk menghadapi berbagai macam kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas wilayah teritorial yang suatu negara dengan negara lainnya, atau bahkan internasional yang telah berkembang secara pesat dan marak ini. Penggunaan istilah hukum pidana internasional awal mulanya diperkenalkan oleh para ilmuwan hukum internasional yang berasal dari Eropa, dan kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan internasional dari Amerika. Terkait dengan peristilahan terdapat dalam hukum pidana internasional, Iwayan Partina juga telah menguraikan dengan baik mengenai apa yang dimaksud dalam hukum pidana internasional dan kejahatan internasional, hukum pidana transnasional dan kejahatan transnasional, serta hukum pidana nasional yang berdimensi internasional dan kejahatan nasional yang berdimensi internasional. Dalam istilah hukum pidana internasional telah menunjukkan adanya kesimpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. Kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional tersebut dapat dikemukakan dalam berbagai macam bentuk perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang substansi materinya secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang kejahatan internasional. Di antaranya adalah Konvensi tentang Genosida tahun 1948, Konvensi tentang Kejahatan Penerbangan Internasional dalam Konvensi Tokyo tahun 1963, Konvensi Den Haag tahun 1970, Konvensi Montreal tahun 1971, Konvensi tentang Apartheid tahun 1973, dan Konvensi Palermo tahun 2000 tentang Transnational Organized Crimes. Termasuk pula di dalamnya perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh dua negara dan lain sebagainya. Sementara itu, istilah kejahatan internasional dimaksudkan sebagai upaya
untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang bersifat internasional atau yang bersifat lintas batas negara atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara. Selanjutnya dalam istilah hukum pidana juga, hukum kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional tersebut dapat dikemukakan dalam berbagai macam bentuk perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang substansi materinya secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang kejahatan internasional, dan termasuk pula di dalamnya perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh dua negara lain sebagainya. Sementara itu, istilah kejahatan internasional dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional atau yang bersifat lintas batas negara atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara. Dalam hal ini dikemukakan beberapa contoh yang termasuk dalam kejahatan internasional, antara lain meliputi slavery, piracy, terorisme, pelanggaran HAM yang berat, cybercrime, dan lain sebagainya. Sementara itu, yang dimaksudkan dengan hukum pidana internasional mengandung pengertian adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan yang bersifat transnasional atau lintas batas wilayah negara merdeka dan berdaulat dengan hal yang lainnya. Dalam hal ini, hukum suatu negara yang merdeka dan berdaulat tidak semata-mata berlaku di dalam batas-batas wilayah satu negara, akan tetapi berlaku dengan melintasi batas-batas wilayah dua atau lebih negara. Dengan demikian, terkait dengan adanya kejahatan yang bersifat transnasional ini, maka hukum pidana nasional masing-masing negara dapat diterapkan hukum pidana internasional terhadap kejahatan tersebut. Dengan kata lain, hukum pidana transnasional lebih menekankan pada berlakunya hukum pidana nasional suatu negara keluar batas-batas wilayah negara yang bersangkut, dan sampai pada tahap tertentu hukum pidana nasional negara tersebut akan berhadapan dengan hukum pidana nasional negara-negara yang lainnya. Selanjutnya, jika diperbandingkan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana transnasional, perbedaan akan tampak bahwa di dalam hukum pidana internasional lebih menekankan pada aspek-aspek internasionalnya yang berdiri sendiri, sedangkan dalam hukum pidana transnasional lebih menekankan pada aspek nasional atau domestik yang keluar batas-batas wilayah suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Hukum pidana nasional yang berdimensi internasional dimaksudkan untuk menunjukkan pada pengertian tentang adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Demikian pula halnya yang dimaksudkan dengan kejahatan nasional yang berdimensi internasional juga merujuk pada adanya kejahatan nasional yang mengandung dimensi internasional. Untuk mengetahui suatu kejahatan nasional tersebut telah mengandung dimensi internasional, perlu diperhatikan hal berikut. Yang pertama, dimensi-dimensi internasional dari hukum pidana nasional bisa saja pada hukum pidana nasional itu diberlakukan keluar batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Misalnya, pemberlakukan hukum pidana nasional terhadap kejahatan yang terjadi di dalam wilayah negara tapi menimbulkan korban yang berada di luar wilayah negara, seperti korban-korban di dalam laut lepas. Yang kedua, dimensi-dimensi internasional dari kejahatannya adalah kejahatan dengan segala akibatnya itu tidak terjadi semata-mata di dalam batas wilayah negara yang bersangkutan, tetapi juga di wilayah negara lain sehingga tersangkut kepentingan atau hukum nasional atau negara-negara lainnya. Suatu kejahatan dilakukan di suatu negara ternyata dapat pula menimbulkan korban dari berbagai negara lainnya. Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh kejahatan pemalsuan mata uang yang dilakukan di wilayah suatu negara dan kemudian diedarkan ke negara-negara yang mata uangnya dipalsukan. Yang ketiga, bahkan dimensi internasional itu juga bisa terjadi pada subjek hukum. Subjek hukumnya sebagai isi pelaku maupun korban dari kejahatan tersebut. Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh. Misalnya beberapa orang yang berada di wilayah negara yang berbeda-beda bekerja sama melakukan kejahatan yang jenis kejahatannya menimbulkan korban juga di berbagai negara. Maka dalam hal ini bersangkutan kepentingan lebih dari satu negara dengan hukum nasionalnya masing-masing. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa tidaklah mudah untuk membedakan antara satu dengan lainnya karena dalam suatu kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan internasional sekaligus juga mengandung aspek transnasional maupun dimensi-dimensi internasional lainnya. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa penggunaan masing-masing istilah itu hanya menunjukkan bahwa
mereka mempunyai perbedaan pada sudut pandang dan penekaannya saja dari pihak-pihak yang menggunakannya. Apakah suatu jihad itu dipandang dari pandangan internasional, transnasional, ataukah nasional? Penekanannya pada aspek internasional, transnasional, ataukah dipandang dari segi hukum pidana nasional dengan dimensi-dimensi internasional lainnya. Dalam hal ini, yang terpenting adalah bahwa dari istilah yang beragam tersebut sebenarnya semuanya menunjuk pada objek yang sama, yaitu menyangkut kejahatan yang menjadi musuh bersama umat manusia. Sesuai dengan berbagai macam nama kejahatan yang menjadi objek kajian dari hukum pidana internasional, maka penyebutan istilah yang digunakannya juga mengalami penambahan pada selain hukum pidana internasional sesuai dengan kondisi dan realistis yang ada. Penggunaan beberapa istilah yang sering digunakan sebagai kesamaan dari penggunaan istilah hukum pidana internasional antara lain terdiri dari International Criminal Law, International Penal Law, International Staff Process Law, hukum pidana nasional yang berdimensi internasional maupun hukum pidana transnasional. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tata cara penyampaian. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Nama saya Salsabila Katunada Wijaya, NPM 17520111072. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.